Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Frances Corner. Kali ini saya sedang berada di Bukit Mas Bait ya, di Langgur, Maluku Tenggara. Oke, ini kurang lebih pemandangannya. Sedang ada yang foto-foto. Oke, tetap ikuti terus perjalanan saya di channel Frances Corner. Mantap. Ketemu lagi bersama saya Frances Corner. Kali ini masih dengan video matematika tentang garis singgung lingkaran. Untuk hari ini saya akan membatasinya tentang garis singgung persekutuan luar. Nah, pertanyaannya seperti biasa adalah, apa itu garis singgung persekutuan luar atau yang biasa disingkat dengan GSPL? Ini dia. Oke. Sebelumnya, kita lihat dulu ada dua buah lingkaran, ya, di mana OA merupakan jari-jari lingkaran yang besar dan dilambangkan dengan R besar, dan BP adalah jari-jari lingkaran yang kecil dilambangkan dengan R kecil. Oke ya. Lalu jarak kedua titik pusat, di situ ada titik pusat lingkaran O dan lingkaran P ya, yaitu OP, kita lambangkan dengan D. Nah, oke, D-nya itu bisa untuk lebih memudahkan, kalau bahasa Inggris kita sebut distance ya, atau dalam bahasa Indonesia artinya jarak. Dan garis singgung persekutuan luarnya adalah AB. Ya, oke, itu GSPL-nya adalah AB. Nah, kita ingat kembali, jika ada dua kata yaitu garis singgung, maka ada sesuatu yang istimewa, yaitu ada lambang siku-siku. Jadi jari-jarinya tegak lurus dengan garis singgungnya, seperti pada gambar yang kalian lihat pada monitor. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang penemuan rumus GSPL yang pertama. Oke, rumusnya adalah seperti ini. GSPL adalah akar dari D kuadrat dikurangi selisih dari kedua jari-jarinya dikuadratkan. Ya, tetapi kita akan membuktikannya. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti penelusurannya melalui slide berikut ini. Ya, ini gambar awalnya ya. Gambar awal ini, lalu kita menarik garis bantu. Di mana garis bantunya? Nah, di sini. Jadi garis bantunya yang garis merah tersebut ya. Kita lihat dulu sama-sama. Ternyata garis merah tersebut sejajar dengan garis OP dan panjangnya pun sama ya. Namun untuk lebih jelasnya gambarnya saya perbaiki seperti ini. Nah, seperti itu. Di sana saya tambahkan ada titik C ya, pada perpanjangan garis dari titik B. Oke. Sekarang kita akan lihat anggota-anggotanya yang berada di gambar tersebut seperti ini. Nah, kita lihat BP sama dengan CO sama dengan R kecil. Udah ya? Oke, dilihat dulu pelan-pelan. Oke, saya lanjut. Sekarang AO, tadi AO adalah R besar ya, jari-jari lingkaran yang besar. Sedangkan OP sama dengan BC. Tadi yang saya bilang garis merah sejajar dengan OP. Ya. Di sini dilambangkan sebagai D. Lalu ada satu lagi nih, yaitu AC. AC adalah apa? Selisih dari jari-jari lingkaran yang besar, R besar, dikurangi dengan jari-jari lingkaran kecil, R kecil. Atau singkatnya adalah R besar dikurangi R kecil. Oke, diamati dulu sampai sini. Baik, nah sekarang kalian perhatikan segitiga BAC. Nah, saya akan
menjadikan segitiga BAC seperti ini. Nah, itu dia. Supaya lebih jelas ya. Jadi, Pak Frans menyarankan jika gambarnya sudah terlalu penuh, maka kita perlu menggambar hal yang baru, ya, supaya memudahkan. Yuk kita tuliskan lagi elemen-elemennya atau anggota-anggotanya. Yang pertama adalah AC, selisih jari-jari R besar kurang R kecil. Lalu BC adalah D, jarak kedua titik pusat ya. Dan AB-nya adalah GSPL. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka didapat seperti ini. GSPL kuadrat ditambah R besar dikurangi R kecil kuadrat atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Atau sisi miringnya dalam hal ini saya lambangkan sebagai D kuadrat. Yuk dilihat dulu. Jadi AB kuadrat diwakilkan oleh GSPL kuadrat ditambah dengan AC kuadrat diwakilkan oleh selisih kedua jari-jari dikuadratkan sama dengan adalah sisi miringnya atau D kuadrat. Lanjut ya. Dari sini kita peroleh, kita pindah ruas yang R besar dikurangi R kecil kuadrat, tadinya di ruas kiri menjadi di ruas kanan. Tandanya berubah menjadi minus. Seperti itu ya. Oke, lalu saya hanya mau GSPL, kuadratnya nggak mau. Jadi bagaimana? Caranya adalah diakarkan. Seperti ini. Nah, itulah penemuan rumus kita tentang GSPL. Semoga sampai di sini kalian dapat memahami apa yang saya terangkan. Oke ya. Nah, ternyata Lee Min Ho mengajak kita latihan. Yuk kita latihan ya bersama Mas Lee Min Ho ini. Soal pertama. Diketahui ada sebuah gambar dan ada garis singgungnya yaitu AB. AO-nya jari-jari yang besar adalah 8. BP-nya jari-jari yang kecil adalah 3. Jarak kedua titik pusat yaitu OP 13. Yang ditanya AB-nya berapa? Ini adalah soal yang paling standar. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Yuk, kita lihat pembahasannya. Pembahasan yang pertama. Kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu R besar, AO, sama dengan 8 cm, R kecil, BP, sama dengan 3 cm, dan OP atau D, 13 cm. Ingat, OP adalah jarak kedua titik pusat. Ya, yang ditanya AB atau GSPL-nya. Nah, di sini kalian tidak perlu lagi membuktikan rumusnya. Sekarang kita akan mengaplikasikan rumusnya. Ya, kita tuliskan dulu rumusnya adalah seperti itu. Ya, yang sudah diketahui kita ganti menjadi angka seperti ini. Nah, D-nya saya ganti 13, R besarnya 8, R kecilnya 3. Nah, lalu didapat 13 kuadrat dikurangi 8 kurang 3 adalah 5 kuadrat. Tidak lain tidak bukan adalah akar dari 169 dikurangi 25 adalah 144. Jadi, GSPL-nya atau AB sama dengan 12 cm. Mudah ya? Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita lanjut ke soal kedua. Perhatikan gambarnya dulu. Gambarnya masih sama ya. Ada dua buah lingkaran, lalu ada garis singgung persekutuan luarnya, yaitu AB ya. Diketahui AO-nya 10 atau R besarnya 10 dan AB-nya 15 cm. AB siapa tadi? Ya, betul, GSPL ya. Jika jarak kedua titik pusat atau OP sama dengan 17 cm atau D sama dengan 17 cm, berapakah panjang BP? Nah, mari kita lihat. Kita tuliskan dulu seperti biasa. Kenapa saya mewajibkan ini? Supaya kita berpikirnya sistematis, ya.
informasinya jelas, sehingga diharapkan kita tidak salah dalam menuliskan atau memasukkan angka, ya. Oke, R besarnya 10, D-nya adalah 17, GSPL-nya 15. Ditanya R kecilnya berapa? Oke, rumusnya masih sama, tidak ada yang berbeda. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang ada pada informasi tadi. GSPL saya ganti menjadi 15, sama dengan akar dari D-nya adalah 17, R besarnya 10, dan R kecilnya tetap. Silahkan kalian lihat dulu baik-baik pada bagian ini. Oke, jika sudah, maka sekarang kita lihat. Pada ruas kanan, yaitu di sebelah kanan sama dengan, ada tanda akar. Sedangkan pada ruas kiri tidak ada. Bagaimana caranya kita untuk menghilangkan tanda akar pada ruas kanan? Caranya adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas, seperti ini. Yang ruas kiri menjadi 15 kuadrat, yang ruas kanan, akar kalau dikuadratkan ya hanya isinya yang di dalamnya ya, yaitu 17 kuadrat dikurangi 10 dikurang R dalam kurung kuadrat. Ya, mari kita hitung satu-satu ruas kiri dan kanan. Ruas kirinya menjadi 225, ruas kanannya 17 kuadrat menjadi 289, dan di sini perlu diperhatikan, 10 min R kuadrat tetap, tidak perlu kalian rubah apapun, ya. Oke. Sekarang di sana ada panah merah ya. Artinya apa? Nah, artinya seperti itu, ya. Tadinya di ruas kanan, sekarang menjadi di ruas kiri. Tadinya negatif, min 10 R min R dalam kurung kuadrat menjadi 10 min R dalam kurung kuadrat. Tadinya positif di ruas kiri, 225 menjadi min 225. Oke, diamati dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi di ruas kiri sekarang hanya tersisa 10 min R dalam kurung kuadrat, sama dengan 64. Nah, sekarang saya hanya inginnya adalah di ruas kiri tidak mau ada pangkat 2. Maka caranya adalah, kalau tadi mengkuadratkan, sekarang adalah mengakarkan kedua ruas, seperti ini. Jadi ruas kirinya, kuadratnya hilang menjadi 10 min R, ruas kanannya menjadi akar 64, yaitu 8. Sehingga diperoleh 10 dikurang 8 sama dengan R, dan R-nya adalah, atau BP sama dengan 2 cm. Oke ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah diketahui dalam kurung O,7 dan dalam kurung P,3. Kedua lingkaran bersinggungan luar. Panjang GSPL-nya berapa? Nah, di sini saya tidak menyertakan gambar, namun ada beberapa istilah baru ya. Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kedua lingkaran bersinggungan luar, artinya adalah seperti ini gambarnya. Nah, di situ ada lingkaran, kedua lingkaran bersinggungan ya. Kalau tadi kan saling lepas, sekarang bersinggungan. Lalu O,7 dan P,3 artinya adalah ada dua lingkaran. Yang pertama adalah dengan titik pusat O, dan yang kedua dengan titik pusat P. Lalu 7 dan 3 artinya apa? Artinya ini. Artinya adalah jari-jari yang besar 7 di lingkaran O, dan jari-jari di lingkaran P atau R kecil adalah 3. Bagaimana dengan jarak antar kedua titik pusat? Tinggal dijumlahkan saja. D-nya sama dengan 10. Gitu ya. Sehingga kita peroleh seperti ini. GSPL-nya sama dengan, masih sama rumusnya, D kuadrat min dalam kurung R besar kurangi R kecil kuadrat diakarkan. Dan kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Seperti yang
terlihat di monitor masing-masing. D-nya 10, R besarnya 7, R kecilnya 3. Sehingga diperoleh akar 100 dikurangi 16. 16 dari 7 kurang 3 itu 4, dikuadratkan 16. Sehingga GSPL-nya sama dengan akar 84. Nah, di sini kita lihat, ternyata akar 84 hasilnya tidak bulat. Kalau akar 64 bulat, 8 ya. Nah, untuk mempermudah kita, mari kita lihat juga pelajaran kelas 7. Ingat pohon faktor ya. 84 pohon faktornya yang pertama 2 kali 42, dilanjutkan 2 kali 21, dilanjutkan 3 kali 7. Seperti itu ya. Sehingga kita peroleh GSPL sama dengan akar 84. Jadi GSPL-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Atau kalau kita mau pisah-pisah seperti itu. Akar 2 kuadrat dikali akar 3 dikali akar 7. Akar 2 kuadrat tentunya bulat. Langsung ya. 2. Sedangkan akar 3 dan akar 7 tidak bulat. Kalikan saja. Maka hasil akhirnya adalah 2 akar 21. 2-nya dari akar 2 kuadrat. Akar 21-nya dari akar 3 dikali akar 7. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang soal nomor 4. Pak Frans ingin menantang kalian semua untuk mengerjakan secara pribadi atau personal, ya. Oke. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Sementara itu dulu untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Oke ya. Terima kasih.